Bab 1019, Malapetaka di Penjara, Bagian 4. Penerjemah, Nyoibo Studio. Editor, Nyoibo Studio. Semua orang tersenyum pahit ketika mendengar kata-kata Suke. Salah satu pembudidaya menggelengkan kepalanya. Tidak berguna, Anda tidak dapat meningkatkan poin baik dengan saling membantu. Yakinlah, metode saya berhasil, saya jamin. Terserah kalian akan bekerja sama atau tidak. Tentu saja, tidak apa-apa jika Anda tidak ingin melakukan ini. Saya bersumpah atas etika saya dan moral Budfest bahwa kami tidak akan pernah membalas dendam, kata Suke dengan tulus. Etika, moral. Persetan dengan itu, apakah Anda memiliki etika, atau moral dalam hal ini? Mulut semua orang berkedut, tetapi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Namun, di hadapan pertanyaan Suke, semua orang mulai saling memandang, tidak dapat memutuskan langkah selanjutnya. Mereka ingin meninggalkan sel penjara lebih cepat, tentu saja. Namun, mereka khawatir jatuh ke dalam perangkap Suke jika mereka setuju untuk bekerja sama. Rekan kultivator, mengapa Anda tidak berbicara lebih banyak tentang bagaimana kita akan berkolaborasi? Akhirnya, seseorang menggigit peluru dan berbicara. Semua orang mulai mengangguk setuju. Apakah mereka membentuk kemitraan atau tidak akan tergantung pada rencana Suke. Suke meletakkan tangannya di belakang dan mengadopsi ekspresi berpikir dalam. Biarkan aku bertanya pada kalian terlebih dahulu. Apakah Anda ingin mendapatkan poin bagus dalam jumlah besar? Semua orang mengangguk, tentu saja. Suke melanjutkan, apakah kamu ingin segera meninggalkan sel penjaramu? Mereka mengangguk lagi, ya. Suke bertanya, apakah kamu ingin tidak pernah masuk ke penjara ini lagi? Semua orang menjawab, benar. Suke menekan, apakah menurutmu kamu akan mendengarkanku? Semua orang berseru, tentu saja. Sangat baik, Suke berseri-seri. Dengarkan aku kalau begitu dan berhenti bertanya pertanyaan konyol. Ikuti saja aku. Oke, semua orang setuju sepenuhnya secara mendadak, tapi kemudian mereka segera berhenti. Apakah tidak ada yang salah? F*CK, apakah dia hanya mengarahkan mereka untuk menjawab apa yang dia inginkan? Bukankah trik ini terlalu dalam? Apakah ini cara dia ingin berkolaborasi? Persetan dengan kolaborasi ini, mendengarkan Suke tidak berbeda dengan berjalan menuju kematian mereka. Tidak, mereka tidak bisa mengambil risiko. Mereka tidak bisa jatuh ke dalam perangkapnya. Semua orang mundur selangkah setelah mereka menyadari apa yang telah mereka lakukan. Jelas bahwa mereka tidak ingin berurusan dengan rencananya. Kenapa ekspresimu seperti ini? Apakah kalian akan kembali pada kata-kata Anda? Apakah tidak ada yang tertarik dengan kemitraan ini? Suke berpura-pura bingung, dan, pada saat yang sama, mengambil tongkat hitam itu dan meletakkannya di bahunya. Ancamannya sangat jelas. Siapapun yang ketakutan akan menjadi yang berikutnya tersingkir. Ekspresi semua orang menjadi tegang. Apakah Anda belum tahu apakah kami tertarik dengan rencana Anda atau tidak? Aku akan ambil bagian. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Pembangkit tenaga listrik menoleh ke suara itu dan untuk sementara tertegun. Suara itu milik kultivator muda yang pertama kali jatuh ke dalam perangkap Suke. Rekan kultivator, saya akan ambil bagian ulang pembudidaya muda sambil menatap langsung ke mata Suke. Dia telah memikirkannya. Dia telah berhenti melawan dan dengan cerdik memilih untuk berdiri bersama Suke. Bukannya dia gila, tapi dia tidak punya pilihan. Setelah melihat apa yang terjadi pada para sipir itu, dia takut bahwa dia di baris berikutnya akan tersingkir. Pemikiran yang bagus, anak muda. Anda memiliki masa depan yang cerah. Mata Suke berbinar dan tersenyum. Kamu menyanjung saya, sesama kultivator, kamu menyanjung saya. Kultivator muda dengan cepat membungkuk dan membalas gerakan itu, nada dan sikapnya rendah hati. Ayo, berdiri di belakangku jika kamu ambil bagian. Jangan khawatir, kami dari fraksi surga yang meledak selalu menghormati janji kami. Jika saya mengatakan bahwa saya tidak akan menipu Anda, saya tidak akan menipu Anda. Suke tertawa terbahak-bahak. Kultivator muda itu ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk dan berdiri di belakang Suke. Budfest segera mengeluarkan celana jeans yang dia dapatkan di bumi dan memakainya. Dia membuka sakunya dan menatap kultivator muda dengan mata menyamping. Ayo, pegang ini, pegang bagian dalam sakuku.
Hah, kultivator muda itu terkejut. Pegang sakunya yang terbalik, mengapa? F*CK, apakah kamu pernah melihat Prison Break? Saya Buttfast, nama panggilan TBAG. Bagaimana saya bisa menjadi bos penjara tanpa ada yang memegang bagian dalam saku saya? Cepat, tahan, Buttfast memesan dengan angkuh. Si idiot ini telah menonton banyak drama Amerika di bumi dan mempelajari adegan-adegan itu dengan baik. Oke, kita punya satu di pesawat. Apakah ada orang lain? Jika tidak, saya akan pergi. Suke membawa tongkat hitam di pundaknya dan memandang semua orang, tampak tersenyum, namun tidak dengan niat baik. Semua orang merasa menggigil di punggung mereka. Orang ini memegang tongkat hitamnya dan berbicara dengan menakutkan. Jelas bahwa dia mengancam mereka. Berhenti ragu dan ikuti aku. Saya seorang pengemudi yang berpengalaman, dan saya tahu apa yang saya lakukan. Rencanaku akan berhasil, aku janji. Suke mulai mencoba dan meyakinkan mereka. Dia telah melakukan begitu banyak usaha dan menghabiskan lebih dari puluhan ribu acting top points hanya untuk mengeluarkannya. Bagaimana dia bisa melepaskan mereka dengan mudah? Bagaimana dia bisa menyebut dirinya Act of Sein jika dia tidak bisa menggandakan atau melipat gandakan acting top points yang bisa dia peroleh dari mereka? Namun, tidak peduli seberapa banyak dia membujuk mereka, pembangkit tenaga listrik tetap tidak tergerak dan tidak mau mengikuti. Mereka masih percaya bahwa rencana Suke adalah kapal bajak laut yang tidak boleh dinaiki. Senyum di wajah Suke mulai memudar. Tatapannya menjadi tajam dan berbahaya saat dia melihat para tahanan. Apakah mereka tidak ikut? Sepertinya saat-saat putus asa membutuhkan tindakan drastis. Swoosh! Suke mengangkat tongkat hitamnya dan bersiap untuk menjatuhkan mereka semua, membawa mereka semua bersamanya. Namun, suara sesuatu yang menembus angin datang dari ujung koridor. Jagoan, jagoan, jagoan. Dalam beberapa saat, sekitar selusin siluet berlari ke arah mereka. Dalam sekejap mata, 10 sipir atau lebih muncul di depan mereka. Suasana menjadi sangat bermuatan. Kedua belah pihak saling menatap. Para sipir adalah yang pertama bereaksi, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Tidak baik. Cepat, beritahu penjaga penjara, kami tidak memiliki satu, tetapi lebih dari selusin tahanan yang mencoba keluar dari penjara. F*CK, bagaimana mereka membuka kuncinya? Seberapa kuat mereka? Tidak, ini tidak bisa dilanjutkan. Sepertinya satu-satunya tempat yang bisa menjebak mereka adalah level 7 dari penjara Buddha. Para sipir mulai berteriak keras. Mereka awalnya menerima berita tentang seorang tahanan yang mencoba melarikan diri. Namun, para sipir yang mereka kirim tidak pernah kembali, jadi mereka memutuskan untuk memeriksanya. Namun, apa yang mereka lihat memberi mereka kejutan yang tajam. Ada puluhan tahanan berdiri di koridor, sementara para sipir terbaring tak sadarkan diri di tanah. Mereka belum pernah melihat yang seperti itu di penjara Buddha. Ini sangat besar. Situasi menjadi kacau sekaligus. Para penjara dibagi menjadi dua kelompok. Sebagian besar tetap tinggal untuk memblokir pintu keluar, sementara dua dengan cepat pergi untuk menyampaikan pesan. Di pihak Suke, para tahanan yang dibebaskannya semuanya tertegun. Apakah mereka melemparkannya ke penjara Buddha level 7? F*CK, tidak akan ada harapan bagi mereka jika mereka dilemparkan ke sana. Para tahanan langsung berteriak cemas, para sipir, tolong jangan salah paham. Kami tidak melanggar. Betul sekali, kami tidak melanggar. Orang ini, dia membiarkan kita keluar. Itu benar, itu benar. Kami tidak punya niat untuk keluar dari penjara. Semua orang berjuang untuk menjelaskan situasinya dan bahkan menuding Suke. Suke segera menyatukan tangannya dan memberi isyarat dengan tulus, "Lansia, yakinlah. Juniormu di sini akan memikul ini sendirian." Saat dia mengatakan itu, dia menoleh ke sipir dengan ekspresi mengatakan bahwa dia siap untuk mati. "Akulah satu-satunya yang melakukan ini. Meskipun saya hanyalah seorang pembudidaya tahap sintesis bentuk, Anda harus percaya bahwa saya sendiri yang membiarkan mereka semua keluar. Jangan salahkan yang lain. Keluarkan semuanya dariku." TSS. Semua tahanan menarik napas tajam setelah mendengar kata-kata Suke. Hati dan darah mereka menjadi dingin seketika, seolah-olah seseorang telah menyanyikan lagu perpisahan untuk mereka. Kata-kata Suke telah menentukan nasib mereka.
Tidak ada yang akan mempercayai mereka lagi. Seorang pria muda di tahap sintesis bentuk dapat membuka lusinan kunci di penjara Buddha. Jika mereka tidak melihatnya, siapa yang waras akan percaya bahwa itu mungkin? Para sipir di depan mereka adalah contoh terbaik. Mereka tidak akan pernah percaya bahwa Suke telah membebaskan mereka. Bahkan, mereka mengabaikan Suke, seorang pembudidaya tahap sintesis bentuk rendahan, sepenuhnya. Sebaliknya, mereka jauh lebih waspada terhadap selusin half celestial dan human celestial. Kedua belah pihak hampir sama dalam kekuatan. Dalam hal ini, para sipir tidak mau menghadapi mereka secara langsung. Seorang sipir mencoba menunjukkan ekspresinya yang paling sabar dan bertanya kepada para tahanan, "Orang-orang, sebaiknya Anda tidak memaksakan keberuntungan Anda. Ini penjara Buddha, ingat? Anda harus sangat jelas tentang konsekuensinya jika Anda menyebabkan lebih banyak masalah. Apakah kamu tidak ingin meninggalkan penjara? Kami melakukannya." Semua orang berteriak, hampir menangis di dalam. Sipir menghela napas lega. Dia mengangguk, "Bagus. Kita masih bisa membicarakan ini saat itu. Semua orang tenang dan beritahu kami kondisi Anda." Kondisi? Kondisi apa yang mungkin mereka miliki? Mereka hanya ingin tidak dituduh. Semua orang membuka mulut dan ingin menjelaskan situasinya. Namun, sebelum mereka bisa mengeluarkan sepatah kata pun, Suke tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak, "Kami ingin kebebasan. Hidup kebebasan. Kebebasan." Omong kosong. Para tahanan membuka mata lebar-lebar dan hampir memuntahkan darah karena marah. Kata-kata Suke telah mengintensifkan situasi lagi. Anda berteriak untuk kebebasan dan umur panjang, penyebab kebebasan, yang jelas menunjukkan rencana jailbreak Anda. Wajah para sipir menjadi semakin gelap. Kepala sipir, yang baru saja menghela nafas lega, menatap para tahanan lagi. "Teman-teman, jangan dengarkan omong kosongnya. Kami menginginkan kebebasan, tetapi tidak sekarang." Banyak tahanan mulai menjelaskan dengan cemas saat ini. Kepala sipir mendengus, "Huh. Beraninya Anda menginginkan kebebasan saat merencanakan jailbreak? Ini tidak mungkin." Mendengar itu, para tahanan tercengang dan menjadi semakin murung. "Merencanakan jailbreak? Ini omong kosong. Kami tidak ada hubungannya dengan itu. Intinya adalah mengapa kita tidak menginginkan kebebasan? Selama kita bisa menyingkirkan poin jahat kita bisa meninggalkan tempat ini. Mengapa Anda mengatakan itu tidak mungkin?" Para tahanan kesal dengan kepala sipir. Ketegangan di antara mereka cukup parah. Pertempuran sengit bisa pecah kapan saja. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya melintas dari jauh, yang mendarat di tangan kepala sipir. Itu adalah perintah yang tertulis di slip giok. Setelah memeriksa isinya, kepala sipir berkata, dengan mata dingin berkilat, perintah sipir adalah sebagai berikut. Semua sipir penjara Buddha akan dikerahkan untuk membuang semua pelanggar penjara ke penjara Buddha level 5. Mereka yang melawan akan segera dibunuh. Apa? Mendengar itu, para tahanan tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Mereka akan mengunci kita di penjara Buddha level 5? Tidak ada perbedaan antara penjara Buddha level 5 dan sel kematian. Bisakah kita menemukan kesempatan untuk melakukan perbuatan baik di sana? Tidak. Jika kami dikirim ke tempat itu, kami tidak akan pernah meninggalkan penjara. Mengapa kami tidak melakukan apa-apa sekarang? Mengapa Anda ingin mengunci kami di penjara Buddha level 5? Itu tidak bisa diterima. Orang yang memecahkan kunci adalah orang ini. Mengapa Anda melampiaskan kemarahan Anda pada kami? Seketika, para tahanan berteriak marah dengan niat membunuh. Suke juga berteriak sambil tersenyum, "Tepat. Akulah yang memecahkan kunci itu. Jika Anda tidak percaya kepada saya dapat menunjukkannya kepada Anda." Setelah mengatakan itu, Suke menunjuk ke kunci sel penjara tetangga. Dentang! Bersamaan dengan suara logam yang keras, kuncinya rusak dan jatuh ke tanah. Segera, para sipir tercengang. Meskipun para tahanan terus memberitahu mereka bahwa kunci telah dibobol oleh Suke, para sipir tidak mempercayainya. Namun, ketika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri saat ini, mereka sangat terkejut. Saya tidak berharap seorang kultivator di puncak tahap sintesis bentuk dapat memecahkan kunci dengan satu gerakan. Bagaimana ini bisa terjadi?
Para tahanan mencibir karena mereka juga terkejut ketika melihat Suke memecahkan kunci dengan satu pukulan. Mereka tahu apa yang akan terjadi. Jadi mereka cukup tenang saat ini. Pada saat yang sama, mereka menghela nafas lega karena Suke telah membersihkan nama mereka. Melihat, sekarang Anda percaya apa yang kami katakan, bukan? Kami tidak bersalah dari awal sampai akhir. Para tahanan berkata dengan percaya diri saat mereka memandang Suke dengan rasa terima kasih. Meskipun pada awalnya mereka dibodohi oleh Suke, bantuan Suke dalam membersihkan nama mereka menciptakan kesan yang baik di hati mereka. Namun, para sipir masih apatis. Kepala sipir berteriak dengan dingin, tidak peduli siapa yang merusak kuncinya, perintah sipir adalah untuk mengunci kalian semua di penjara Buddha level 5. Pelanggar utama yang merusak kunci akan menghadapi hukuman yang lebih mengerikan. Apa? Para tahanan mengubah ekspresi mereka secara tiba-tiba. Mata mereka berkontraksi dengan keras saat api amarah membakar dada mereka. Kami telah membuktikan ketidakbersalahan kami. Mengapa Anda masih ingin melemparkan kami ke penjara Buddha level 5? Mengapa? Mengapa semuanya di sini diputuskan oleh warden itu? Saya sarankan Anda bersikap kooperatif. Jika kamu melawan, kamu akan dibunuh seketika atau bahkan dijebloskan ke penjara Buddha level 7. Kepala sipir memperingatkan dengan dingin. Dia telah mendapat perintah dari warden dan bala bantuannya sedang dalam perjalanan. Jadi dia merasa cukup percaya diri menghadapi para tahanan. Itu tidak bisa diterima. Para tahanan berteriak marah dengan niat membunuh. Semua tahanan yang kuat ini dulunya adalah pembunuh yang kejam. Semuanya dulu tangguh dan ganas. Jika mereka tidak terjebak di desa baik dan jahat, tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka dengan mudah. Namun, mereka harus tetap di sini mematuhi semua aturan. Tapi Suke melanggar semua aturan di sini. Intinya adalah ketika Suke melanggar aturan di sini, reaksi berantai juga tercipta. Sekarang, sipir memutuskan untuk mengunci mereka semua di penjara Buddha level 5 tanpa pandang bulu, yang sangat menjengkelkan dan tidak dapat diterima bagi mereka. Tidak bisa diterima, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengatakan itu. Ini adalah penjara Buddha, di mana bahkan seekor naga harus merangkak dengan 4 kaki. Kepala sipir berteriak dengan kasar. Buttface yang kesal langsung berteriak, omong kosong. Saya seekor naga, beraninya sekelompok semut meminta saya merangkak dengan 4 kaki? Suke berkata ketika dia melihat para sipir itu dengan senyum tipis, terus terang, kamu membuat kesalahan kali ini. Saya sudah bilang saya pelakunya. Benar-benar tidak perlu melibatkan orang lain. Saya dapat melakukan semua tanggung jawab. Anda pikir Anda siapa? Kepala sipir mendengus sambil menatap Suke dengan sinis. Dia telah mencapai alam surgawi manusia. Jadi seorang kultivator di puncak tahap sintesis bentuk bukanlah apa-apa. Bahkan orang ini yang memecahkan kunci dengan satu gerakan. Dengan kata lain, dia tidak memperlakukan Suke dan timnya sebagai ancaman sejak awal. Maaf, aku benar-benar bukan apa-apa, kata Suke dengan senyum dingin. Mendengar itu, para tahanan sedikit tertegun. Mengapa orang itu mengatakan dia bukan apa-apa? Omong kosong, apakah dia kehilangan akal karena marah? Tidak, ini bukan gaya orang itu. Dia sangat pandai membodohi orang lain. Bagaimana dia bisa merendahkan dirinya dengan cara ini? Suara mendesing. Tiba-tiba, bersamaan dengan sedikit suara, sosok Suke menjadi kabur dan kemudian menghilang di tempat. Kamu mencari kematian? Kepala sipir, yang telah merasakan niat membunuh Suke, mendengus saat dia mengeluarkan pisau panjang yang tajam dan menyilaukan. Lalu dia menebaskan pisaunya ke depan. Ledakan. Ki spiritual di daerah itu berubah menjadi bayangan pisau, yang menebas dengan keras. Tanah penjara segera retak, bahkan kekosongan juga terdistorsi. Terkesiap. Para tahanan tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Keterampilan pisaunya sangat kuat. Tidak heran dia adalah kepala sipir. Serangannya sangat kuat, orang itu akan berada dalam bahaya besar. Para tahanan bergumam dengan suara rendah ketakutan. Apa? Tiba-tiba, kepala sipir berteriak kaget. Dia merasakan kedinginan di punggungnya. Kemudian dia mengubah ekspresinya tiba-tiba saat dia berlari ke depan dengan cepat. Saat berikutnya, riak muncul di kehampaan di belakangnya, di mana sosok Suke muncul.
Kemudian Suke menyerang dengan tongkat hitam di tangannya, yang menciptakan banyak bayangan tongkat di udara. Anda tidak akan pernah menyakiti saya dengan keterampilan Anda yang tidak penting. Kepala sipir mendengus saat dia bertabrakan dengan Suke secara langsung saat dia merasakan serangan Suke tidak bisa melukainya. Bang! Bersamaan dengan suara tumpul, tongkat hitam itu mendarat di punggungnya dengan keras. Kepala sipir terhempas, tetapi tidak ada luka yang terlihat di tubuhnya. Seperti yang diharapkan, seorang kultivator di foam synthesis stage tidak akan pernah bisa menyaingi kapten kita. Betapa bodohnya dia! Para sipir mencibir karena serangan Suke bukan apa-apa bagi mereka. Namun, segera, senyum itu membeku di wajah para sipir itu. Kapten mereka tidak melawan tetapi terbang seperti layang-layang tanpa tali. Kemudian dia jatuh ke tanah dengan keras dan pingsan. Ledakan. Pada saat ini, Suke mendarat di samping kepala sipir. Dia melambaikan tangannya untuk mengambil pedang booster dan menghancurkannya ke arah kepala sipir. Bang! Kau ingin tahu siapa aku kan? Bang! Saya bukan apa-apa. Bang! Sekarang apa yang akan kamu katakan? Bang! Aku akan mengubahmu menjadi sesuatu hari ini. Bang! 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 Suke terus memukul kepala sipir dengan booster sword sambil menggumamkan kata-kata itu. Akhirnya, dia menghancurkan kepala sipir menjadi segumpal daging cincang. Seluruh area menjadi sunyi senyap. Semua orang menjadi pucat dan tercengang. Mereka tidak tahu harus berkata apa ketika mereka melihat pemandangan ini. Ding! Selamat kepada tuan rumah Suke karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 25.000 acting tough points. Ding! Selamat kepada tuan rumah Suke karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 28.000 acting tough points. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh pembangkit tenaga listrik alam surgawi manusia. Hadiahnya adalah 500 juta poin pengalaman, yang telah disimpan di kolam pengalaman secara otomatis. Nada peringatan sistem bergema di benak Suke. Suke tersenyum puas. Untuk 200.000 acting tough points yang dia habiskan untuk membuka kunci, dia mendapatkan kembali 50.000 dalam waktu singkat. Ini pasti hari yang berbuah hari ini? Memikirkan hal ini, dia berkata dengan serius sambil menatap para sipir lainnya sambil tersenyum. Ada orang lain? Desir? Seketika, semua orang di area ini, yang menatap tubuh kepala sipir, menoleh ke Suke. Pada saat ini, mereka menyadari Suke telah memenangkan pertarungan. Dia telah memenangkan pertarungan ini dengan mudah dengan membuat kepala sipir pingsan terlebih dahulu dan akhirnya menghancurkan kepalanya. Apakah dia benar-benar berada di tahap sintesis bentuk? Dia bahkan lebih kuat daripada pembudidaya di tahap surgawi bumi atau surga surgawi. Beraninya, kau melakukan pembunuhan di penjara Buddha? Apakah kamu tahu konsekuensi membunuh seorang sipir? Kami membutuhkan bala bantuan. Ada kerusuhan di sini. Para sipir mulai memanggil bala bantuan. Pada saat yang sama, para sipir yang dikirim oleh sipir juga tiba di ujung lain lorong. Semua orang bisa mendengar langkah kaki mereka yang berat. Para tahanan mengubah ekspresi mereka. Oh tidak. Setidaknya 50% dari sipir penjara Buddha telah dikirim ke sini. Tidak peduli seberapa kuat dia, aku khawatir dia masih kalah jumlah. Apa yang harus kita lakukan? Kami tidak punya pilihan. Sekarang kita telah keluar dari sel kita harus mengikutinya. Tepat, daripada menunggu ajal kita, saya lebih suka berjuang untuk harapan. Segera, para tahanan mencapai kesepakatan. Itu bukan keputusan biasa. Mereka tidak punya pilihan sama sekali. Jika mereka tidak melawan, mereka akan dikirim ke penjara Buddha level 5. Jika mereka melawan, mereka juga akan dikurung di level yang lebih rendah. Mereka benar-benar tidak punya pilihan lain. Oleh karena itu, mereka lebih suka pergi dengan Suke daripada menunggu ajal mereka di sini. Mungkin mereka akan menemukan keajaiban. Saat berikutnya, para tahanan berteriak ketika mereka melihat Suke, rekan kultivator saya, kami telah memutuskan untuk mengikuti Anda. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagus. Suke melambaikan tangannya sambil tersenyum, ayo berjuang untuk keluar. Kalian semua adalah pria yang tegas dan pantang menyerah. Ikuti saja aku dan jangan takut. Hari ini kita akan mengambil alih penjara Buddha.
Ayo ambil alih penjara Buddha! Buttface berteriak, segera melambaikan tangannya. Para tahanan merasakan darah mereka mendidih seolah-olah mereka masih bebas dari batasan desa baik dan jahat. Pada saat itu, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Namun, ketika mereka memasuki desa baik dan jahat, mereka selalu gemetar ketakutan seperti harimau ompong. Sekarang, ketika mereka melihat keterampilan dan keberanian Suke yang tegas, mereka merasa telah mendapatkan kembali harga diri dan kepercayaan diri mereka. Membunuh mereka semua! Ambil alih penjara Buddha! Para tahanan berteriak, mengatupkan gigi mereka. Mengenakan biaya! Suke berteriak keras saat ini. Para tahanan berlari ke arah para sipir dan mulai menyerang dengan seni sihir mereka. Suara mendesing. Pada saat yang sama, nilai pada pelat giok baik dan jahat Suke juga berubah. Poin jahat telah ditingkatkan menjadi lebih dari 5.000. Kemudian, tubuhnya dibungkus oleh seberkas cahaya merah yang menyilaukan. Ledakan. Suara ini mengejutkan semua orang di daerah itu. Setelah bergegas keluar beberapa langkah, para tahanan berhenti dan menatap Suke dengan heran. Ini adalah simbol menjadi sangat jahat. Mereka yang terbungkus oleh cahaya darah ganas akan segera dilempar ke penjara Buddha level 7. Sialan! Rekan kultivator saya, mengapa Anda membodohi kami lagi? Kamu memiliki begitu banyak poin jahat. Kamu akan segera dikirim ke level yang lebih rendah. Para tahanan sangat kesal karena mereka akan kehilangan kepala jika Suke pergi. Intinya adalah Suke belum memberitahu mereka rencananya. Bagaimana mereka bisa mengalahkan begitu banyak sipir? Santai, jangan takut, Suke berkata sambil tersenyum sambil melemparkan piring gioknya yang baik dan jahat ke tanah dengan tiba-tiba. Retakan, bersamaan dengan suara garing, pelat batu giok itu pecah menjadi serpihan terbang. Lampu merah di tubuh Suke berubah menjadi kata merah raksasa menyilaukan, jahat, yang melayang di atas kepalanya. Tiba-tiba, semua orang di area ini tercengang. Ding! Selamat kepada tuan rumah Suke karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 35.000 acting tough points. Ding! Selamat kepada tuan rumah Suke karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 38.000 acting tough points. Omong kosong. Nada peringatan sistem mengejutkan Suke. Aku baru saja memecahkan piring batu giok. Bagaimana saya bisa mendapatkan lebih dari 70.000 acting tough points? Itu bahkan lebih dari hadiah membunuh kepala sipir itu. Saya tidak menyangka saya bisa bertindak keras dengan cara ini. Beraninya, kamu memecahkan piring batu giok yang baik dan yang jahat? Seorang sipir berkata sambil menatap Suke dengan kaget. Terus, datang saja ke sini dan pukul aku, kata Suke dengan senyum bangga. Buttface berkata sambil menunjuk ke arah Suke, bocah cilik, lihat ke atas. Apa? Mendengar itu, Suke mendongak dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kejahatan. Omong kosong, saya tidak menyangka kata jahat melayang di atas kepala saya. Tidak apa-apa selama warna kata itu tidak hijau. Suke menghela nafas lega. Lalu dia berkata dengan senyum tenang, hanya kata jahat, jangan khawatir. Sekarang pelat giok telah rusak. Tidak ada yang bisa mengirim saya pergi. Ayo lanjutkan ekspedisi kita. Para tahanan terkejut dengan kata-katanya. Kemudian mereka menelan dan berkata dengan senyum masam, rekan kultivator saya, Anda berada dalam masalah besar sekarang? Masalah besar? Bagaimana saya bisa mendapat masalah besar hanya dengan memecahkan piring batu giok? Suke bertanya sambil tersenyum. Seorang sipir langsung mencibir, sungguh pemuda yang bodoh. Pelat giok baik dan jahat adalah paspor Anda di desa baik dan jahat. Setelah lempeng giok pecah, Anda akan terjebak di penjara Buddha level 8 dan mati karena masa hidup Anda akan terkuras di sana. Sialan! Suke mengutuk saat dia membuka matanya lebar-lebar, apakah itu berarti aku bisa pergi ke penjara Buddha level 8 jika aku memecahkan piring giok? Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Brengsek! Saya sudah membuang terlalu banyak waktu di sini. Buttface, Hongyan, pecahkan saja piring batu giokmu dan kita bisa pergi sekarang. Oke, mendengar itu, Buttface membanting pelat batu gioknya ke tanah dengan keras. Jiang Hongyan, Su Feifei, dan pudel mainan juga melemparkan piring giok mereka ke tanah.
Retakan. Pelat batu giok pecah di tanah dan menjadi serpihan terbang. Orang-orang lainnya benar-benar terkejut dengan gerakan mereka. Orang itu telah memecahkan piring batu gioknya. Mengapa kedua wanita dan kedua anjing itu juga melakukan itu? Penjara Buddha level 8 adalah tempat yang mengerikan. Orang akan terjebak di dalamnya selamanya. Dan masa hidup mereka juga akan habis sampai kematian mereka. Apakah mereka kehilangan akal? Fisik